penipuan kepada manusia dengan mengatakan kamu, Adam mewariskan dosa. Kamu telah memutarbalikkan Allahu Akbar. Allah katakan. Allahu kamu Akbar. telah menjadi sarana iblis. 2000 tahun Kristen telah tertipu. Ya, 2000 saya tahun. mau ajak kamu ya. 2000 tahun. Bahwa siapa yang menipu di sini? 2000 tahun Kristen ditipu dan menipu. Kamu sebagai penipu di sini. Ya. 2000 tahun bahwa kamulah 2000 tahun penipu. Kristen ditipu dengan jurus dosa waris. Iblis. Ya. Saya kembali lagi. Saya masih kasih kesempatan. Saya kasih kesempatan. Yang menipu dengan mengatakan kau akan hidup kekal di surga Tuhan atau Elohim. Jangan loncat-loncat kayak kodok. Lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Debat, tempat kita membahas berbagai topik keimanan dengan terbuka dan penuh penghormatan. Pada video kali ini kita akan menyaksikan debat antara apologet Islam dan Kristen yang akan mengupas berbagai pertanyaan penting seputar keyakinan, sejarah, dan kebenaran. Dengarkan dengan pikiran terbuka, ambil pelajaran yang bermanfaat, dan tetap junjung tinggi sikap saling menghargai. Mari kita tonton diskusi dan debatnya sekarang. Telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai dia mengulurkan tangannya dan ia hidup dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk kekal selama-lamanya. Jedar. Tuhan tidak ingin Adam hidup kekal selama-lamanya di Eden. Yang menipu bahwa dia akan hidup kekal di Eden iblis. Berarti kau itu pendeta yang jelas-jelas adalah wakilnya iblis yang sudah menipu jemaat dengan mengatakan Adam dicipta di Eden untuk hidup kekal, tapi ternyata yang menjanjikan hidup kekal itu adalah iblis. Saya simpulkan sebelum Anda menipu lagi untuk yang kedua kalinya. Saya simpulkan dulu. Yang ada di Kejadian 3 yang menjanjikan hidup selama-lamanya alias kekal iblis. Yang tidak ingin Adam hidup kekal di Eden adalah Elohim atau Allah. Anda memutarbalikkan fakta. Kembali saya bertanya kepada saudara, tolong, ini sesi kedua, tolong tunjukkan dalilnya di mana Adam dicipta untuk kekal di Eden. Tadi dalil yang saya tunjukkan, iblis yang menipu dengan mengatakan akan kekal di Eden, padahal Tuhan menciptakan Adam itu untuk kekal, untuk apa? Tidak ada kekal di Eden. Terima kasih sahabat Bastian. Silakan Anda tunjukkan datanya. Anda gagal. Silakan buka mic-nya, silakan Anda menipu lagi, silakan. Syukran sahabat Bastian, barakallahu fiik. Masya Allah. Silakan. Kalau kamu masih lagi memute, kamu jadi pengecut. Ya, Anda ngomong pada saat saya ngomong. Giliran Anda ngomong, Anda larang saya ngomong. Ini pendiskusi yang baik. Melarang Anda. Loh, tadi saya mau menyela, Anda larang. Bukan. Biarkan saya menyelesaikan. Bukan Giliran begitu. Anda. Karena apalagi Anda alasannya? kan bertanya untuk mana dalilnya. Nah, Anda tidak menemukan dalil. Bagaimana saya mau sampai ke dalil kalau Anda nyala terus? Oke, baik. Oke, kita baik. Teman-teman, kita sekarang bahas dari
Sekarang Udah, saya kita kasih bahas sesi aja, udah, kedua. jangan suka mana-mana. Tunjukkan dalilnya bahwa Tuhan menginginkan Adam hidup kekal di Eden. Tadi yang Anda tunjukkan iblis yang mau Adam kekal di Eden dengan memakan buah. Baik, Kamu tidak akan teman-teman mati, ya. melainkan hidup selama-lamanya. Udah. Itu janji iblis. Teman-teman, Sekarang giliran Anda dengarkan. untuk yang kedua kalinya. Silakan. Teman-teman, saya menguji, bukan menguji, saya mengajak semua 13.000 orang yang menyaksikan ya di sini. Kita kaji ya teman-teman bersama-sama ya. Kita buktikan semua ini pembohong, tukang ngibul, ya. Ini ya. Anda ya. ngatain saya pembohong, tukang ngibul. Makasih. Iya, makanya Silakan. saya mau buktikan. Kamu Iya, silakan. membohongi kita di Ingat, sini. saya mengatakan iblis yang menjanjikan Adam dan istrinya hidup kekal selama-lamanya di surga, bukan Tuhan, bukan Elohim. Elohim Begini, Bang justru Suma. tidak mau. Elohim justru tidak mau Adam kekal di Eden. Saya buktikan data. Begini, Bang Kejadian Suma. 3 nomor 2223. Silakan. Begini Bang Suma, saya mengatakan pembohong karena kamu berusaha memutarbalikan. Anda yang memutar balik. Siapa yang Makanya menjanjikan saya hidup katakan, kekal di situ? Dengarkan dulu, ntar kita bukti aja. Makanya saya Siapa katakan, yang menjanjikan buktikan. hidup Apakah selama-lamanya Bang di Suma situ? ini sebagai pembohong atau menyampaikan satu kebenaran? Mari kita kaji. Pertanyaan saya kepada saudara, Udah, kita siapa buktikan yang aja, Bang menjanjikan? Suma. Siapa yang menjanjikan buktikan hidup aja. selama-lamanya di situ? Iblis Mau atau Elohim? menghindar lagi? Enggak, saya tanya, siapa menghindar yang nggak? menjanjikan? Kalau kamu Siapa menghindar, yang udah, menjanjikan? saya nggak perlu dari ini. Pendeta Mau Leo, menghindar nggak? siapa yang menjanjikan Ya. hidup selama-lamanya di Eden? Iblis Makanya atau Elohim? kita bahas Jawab. ya. Kita bahas ya. Silakan. Jangan menghindar ya. Jangan menghindar, Bang Suma. Oke? Begini ya, kita bahas ya dari ayat yang terakhir. Jangan melakukan red hearing. Ya. Menghilangkan Siapa yang jejak menjanjikan dari hidup pokok. selama-lamanya di Eden? Jangan melakukan Iblis, red hearing. Iblis atau Elohim? Jangan Jawab. melakukan red hearing. Jangan melakukan Jawab, falasi jawab, berulang-ulang. jangan menangis, jangan menangis. Jawab Udah saya saya. jawab. Silakan. Siapa Ya, yang teman-teman, menjanjikan dengarkan teman-teman semua, hidup ya. kekal di situ? Siapa Ya, yang ya. menjanjikan hidup selama-lamanya di situ? Iblis atau Elohim? Jawab. Ya, oke. Kita buktikan aja ya. Poin yang terakhir saya mau menanggapi dia ya. Nanti kita merujuk ke atas dari paling akhir dulu. Ya, ayat 22 ya. Teman-teman kita kaji ya secara gamblang ya dengan ilmu bahasa yang sederhana. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi telah menjadi seperti salah satu dari kita, tak tahu tentang yang baik dan yang jahat ya. Ya, bukan kekal. Jadi- tapi sekedar tahu. Iya, Lanjut. iya. Kalau tahu berarti kan ngerti Iya, tapi akibat bukan dari kekal. baik dan jahat. Tapi bukan hidup Udah, kekal. sabar. Iya, sabar. Maka sekarang lihat loh, karena manusia tahu baik dan jahat, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya. Artinya entar dulu. Jangan sampai dia hidup kekal. Jangan dengarkan. Biarkan saya meneruskan ini. Artinya jangan sampai manusia itu mengulurkan tangannya pada pohon yang satu lagi loh ya. Jadi ada dua pohon di situ, ada pohon yang lain ya. Nah, jangan sampai dia mengulurkan mengulurkan tangannya untuk meraih pohon kehidupan. Disebut Kalau dia meraih, dengar dulu. kalau dia meraih, kehidupan, efeknya ya. apa? Kalau dia meraih, efeknya apa? Gitu loh. Bentar ya. Kamu boleh mendengar nggak? Oke. Kalau dia meraih, sekarang, apa akibatnya? Iya, saya turuti. Saya manjain kamu lagi ya. Kalau dia makan Iya, sudah, ilmu saya itu tadi, jawab. pohon kekal, jawabannya apa? Silakan. Aduh, Soma. Saya Aduh, jangan lebay kali. Ya. Jangan lebay. Kalau Ya. sampai Adam Saya makan buah oke. pohon kekal, apa efeknya? Adam akan Oke, ntar dulu, Bang Soma, jangan framing. Adam akan Jangan jawab menurut artinya di situ ada buah pohon hidup kekal. pohon ya. kekal. Nah, Tuh, kalau Adam ya, makan, kekal ya. maka Adam akan garis bawahi kata kekal. kal. Ya, garis bawah ya, Bang. Kalau Ya? Oke. ya. Jadi Kalau jangan Adam sampai Kalau Adam makan, maka Adam akan kekal. Betul? Betul? Maka Tuhan menjaga Oke, supaya jangan Adam kekal. Kamu yang mau menjawab, kamu mau suka jawaban saya atau kamu mau jawab sendiri?
Kita Kamu kan bertanya ke tiktokan. saya. Iya tiktokan. Kamu kan Ketika oke, ada jadi makan, artinya ketika ada makan sudah- pohon buah kekal, maka dia akan kekal. Tuhan mau nggak ada makan buah kekal itu? Tuhan mau atau Tuhan tidak mau? Dengarkan, makanya ya, dengarkan narasi saya ya. Jadi gini, Tuhan mau atau jangan Tuhan sampai tidak mau? dengar. Sebab akibat ya, jangan sampai manusia itu mengulurkan tangan dan memakan buah itu. Kalau dimakan artinya apa? Manusia Kekal. mengalami hidup kekal. Betul Nah, nggak? berarti Tuhan nggak mau dia Sudah, kekal di sabar, Eden. sampai itu. Sebentar. Berarti Tuhan nggak Bentar. mau. Training loh. Lalu kenapa Tuhan melarang? Artinya Bang Suma, oke, dengar, teman-teman begini, kita kaji bersama-sama ya dengan teman-teman ya. Artinya Bang Suma sudah menyetujui. Artinya kalau misalkan manusia mengulurkan tangan dan memakan buah kehidupan itu kekal, artinya risikonya kalau manusia memakan buah itu, maka manusia akan mengalami apa? Kekal. Mengalami apa? Hidup Kekal di Eden. Oke? Nah, Di Eden. Tuhan mau nggak? Udah, tar dulu. Tuhan mau nggak? Tuhan mau nggak? Ntar Dia dulu. hidup kekal. Bukan soal mau nggak. Ya. Perhatikan kaidah Kan bahasanya. kan Tuhan Perhatikan menghalangi. esensi. Nah, Bukan silakan. soal mau dan tidak. Bukan mau dan Hai. tidak. Coba berdiskusi Di situ Tuhan coba nggak mau. berdiskusi dengan nalar yang bagus. Selama ini kekurangan kamu di situ, Bang, ya. Tuhan Kamu mau sering nggak? menabrak logika kamu sendiri, ya. Tuhan mau Saya bawa nggak? pada pengertian. Nah, dengar. Jangan ya. sampai Makanya di sini ya. Tuhan berfirman, Bentar, ya. jangan sampai, Dengar, ya. jangan Artinya sampai, begini teman-teman. Iya, jadi jangan Tuhan sampai mencegah supaya Adam mengulurkan dengarkan. tangannya. Iya. Artinya teman-teman, kita sudah sepakat ya, Bang Suma juga sepakat. Artinya kalau buah itu dimakan, manusia hidup kekal atau tidak? Kekal. Kan hidup kekal. Nah, sekarang Oke, Tuhan mau sekarang nggak? Saya lanjutkan. Tuhan Bentar mau dulu. nggak supaya dia kekal? Jawab. Teman-teman, saya nggak bisa berdiskusi dengan kayak gini. Saya sudah ikuti maunya kekal. Ya. Sekarang pertanyaannya, apakah Iya, gantian Tuhan dong, saya mau jawab. Adam Udah, kekal sekedar. di Eden? Oke. Poinnya bukan soal mau dan tidak. Loh, jangan Poin yang kita sampai, bahas pada- jangan sampai Sebentar. dia mengulurkan tangannya. Berarti dia nggak mau. Tuhan nggak mau Dengarkan. Adam hidup bukan kekal soal di mau Eden. dan enggak. Teman-teman, jelas antara mau tidak pemahaman mau. di sini bukan coba Bang Suma menyimak dengan bagus ya arti ayat ini supaya jangan membawa penipuan. Ya, Anda yang menipu. Makanya saya Tadi ya, Anda kita yang menipu buktikan. di sini. Makanya kita buktikan siapa yang menipu. Oke, apakah Elohim mau supaya Adam tanya kekal? terus. Sementara kamu sudah kan kita membombardir ingin saya dengan membuktikan. pertanyaan, Kan kita tetapi ingin satu membuktikan. pertanyaan Kamu nggak jawab-jawab. Kan kita ingin Kamu cuma membuktikan. bisa ya. Kan kita Kamu ingin cuma bisa melakukan membuktikan. hearing terus. Loh, korek hearing bagaimana? Jangan Apakah tantrum, Tuhan, teman. apakah Tuhan mau Adam kekal di Eden atau tidak mau? Jawab. Mau atau tidak mau? Persoalannya esensi dari memakan buah itu dulu, bukan soal mau dan tidak. Soal mau dan tidak itu yang kedua. Oke, yang pertama esensi. Kamu ngerti kan apa itu esensi? Tahu. Oke. Tapi Iya. dengan ada sabar dulu. Tahan dulu. Nah, silakan. Itulah mau framing Silakan. lagi. Silakan. Artinya esensi di sini ya. Silakan. Kalau manusia mengulurkan tangan dan meraih buah itu dan memakannya, di sini esensinya. Kalau dimakan, artinya manusia kembali mengalami hidup kekal, tidak mati. Kenapa tidak mati? Karena sudah mengkonsumsi buah yang dilarang itu. Oke? Pintar. Itu esensi Pintar. ya. Oke ya. Pintar. Artinya di sini bahwa manusia mengalami hidup kekal, itu intinya. Iya. Nah, Tuhan Sekarang tidak mau. Dengar. Tuhan mau atau tidak mau? Saya bawa pada pengertian Bang Suma. Tuhan untuk mau atau membuktikan tidak mau? Siapa yang bohong? Saya bawa pada pengertian untuk supaya membuktikan siapa yang bohong di sini. Ya. Tuhan oke. mau atau tidak mau? Nah, artinya Tuhan tahu kan kalau manusia berhasil memakan itu kan manusia mengalami hidup kekal kan? Itu kan? Itu Iya, esensinya. Iya. Nah, Iya. Tuhan mau artinya nggak? Tuhan sabar saya jawab. Artinya di sini Tuhan mencegah, betul kamu bilang, saya akui. Mencegah entar. Mencegah apa? Ya,
Mencegah untuk apa? Supaya manusia jangan hidup kekal. Artinya manusia bisa hidup kekal, ya. Manusia bisa hidup kekal kalau dia makan. Makanya Tuhan, dengarkan, makanya Tuhan ya mencegah supaya manusia tidak mengalami hidup kekal. Gitu loh, Bang Zuma. Ya. Berarti Tuhan tidak mau supaya, Adam. Berarti Tuhan tidak mau Adam supaya Adam kekal di Eden. Udah selesai. Selesai. Enggak selesai, enggak. Kita belum pada dosa warisan. Kamu mau menyerah? Mau menyerah? Udah. Tapi udah saya selesai. membuktikan tentang kebohongan Udah kamu. selesai. Udah selesai bahwa ternyata Artinya tidak ada kalau manusia dalilnya. makan, manusia hidup kekal, Leher kan? saya nggak jadi dipotong. Ya. Alhamdulillah. Masya Dia Allah. nggak mau jawab kalau manusia bisa hidup kekal. Berarti gitu loh. berarti Bantah. selama ini Bang Zuma. 2000 tahun Kamu nyerah, Bang Kristen Zuma. telah melakukan penipuan kepada manusia Parah dengan gitu mengatakan logika kamu, ya, Adam Bang Zuma. mewariskan kamu dosa. telah memutarbalikan. Kamu telah memutarbalikan Allahu Akbar. Allah katakan. Allahu Kamu Akbar. telah menjadi sarana iblis. 2000 tahun Demi menjaga Kristen gengsi telah kamu, tertipu. Ya, 2000 saya tahun. mau ajak kamu ya 2000 tahun. bahwa siapa yang menipu di sini 2000 kamu nggak tahun mau. Kristen Takut ditipu saya dan menelanjangi menipu. kamu sebagai penipu di sini ya. Takut 2000 saya menelanjangi tahun. bahwa kamu lah 2000 menjadi tahun penipu. Kristen ditipu dengan Penipu jurus itu dosa berasal dari waris. iblis ya. Saya kembali Penipu itu lagi. dari iblis. Saya masih kasih kesempatan. Dia Saya kasih menipu kesempatan. Yang menipu dengan mengatakan kau akan hidup Buktikan kekal di dulu surga ayat ini, Tuhan belum clear, atau Bang Elohim. Zuma. Jangan loncat-loncat kayak kodok. Lah, kita sudah membuktikan selesai. ayat ini, ya. Tuhan Belum tidak selesai. menginginkan. Karena kamu menipu. Tuhan tidak menginginkan. Kamu Tuhan tidak menghindari menginginkan. esensi kehidupan, ya. Kamu Tuhan menghindari tidak esensi menginginkan. pembahasan dari kejadian. Iya, Tuhan tidak menginginkan. Untuk apa? Supaya manusia hidup lagi kan? Hidup kekal kan? Supaya hidup kekal. Artinya supaya manusia hidup kekal kan? Dan Tuhan tidak menghendaki itu. Ya, Tuhan tidak menghendaki Berarti ya? Adam. Tuhan tidak menghendaki Adam hidup kekal di Eden. Betul? Artinya kalau Tuhan, dengarkan ya, Tuhan memang tidak menghendaki. Artinya Tuhan larang, dengarkan. Tuhan larang agar supaya manusia jangan hidup kekal. Berarti untuk hidup kekal memang bisa terjadi. Sudah, Ketika manusia Udah selesai. memakan buah hidup kekal itu, ya. Udah Begitu selesai, cara udah berpikirnya, selesai. Bang. Iya. Sudah selesai. Saya sudah dengar. Udah selesai. Dengarkan. Saya sudah menyatakan teman-teman di sini, Tuhan saya sudah tidak menyatakan. menghendaki Artinya, Adam manusia hidup kekal mengalami di hidup kekal. Eden. Kalau manusia Dah makan selesai. itu, makanya Tuhan tidak menghendaki. Betul, tidak menghendaki. Masolang Tidak generasi. menghendaki manusia untuk hidup kekal. Hancur gereja, Karena hancur manusia gereja. bisa hidup kekal. Hancur jemaat Begitu, pada Bang Suma, kabur. cara berpikirnya. Saya prihatin dengan cara kamu berpikir, Bang Suma. Udah selesai. Ya. Tuhan tidak Iya, menginginkan selesai. Adam hidup kekal di Selesai karena Eden. kamu Titik. Udah berusaha selesai. menutupi tentang kebenaran. Kamu berusaha untuk Udah selesai. berdusta di sini. Tidak ada dusta di sini. Memang selesai. Selesai. Tuhan Kamu tidak menginginkan. Mau menerima Tuhan- bahwa manusia Tuhan- hidup kekal. Manusia Tuhan bisa hidup tidak kekal. menginginkan. Kalau manusia memakan pohon kehidupan. Tuhan Itu kan? tidak menginginkan Kalau Adam artinya hidup kan kekal. Tuhan tahu bahwa manusia bisa hidup kekal. Bisa, Saya tapi mau Tuhan berikan menginginkan. Tuhan menginginkan atau Ya, tidak? intinya Tuhan tahu bahwa manusia hidup kekal. Tuhan Tuhan hanya mau tahu, nggak? Semua mengatakan tidak tahu. Tuhan hanya tahu mau bahwa tidak? manusia bisa hidup kekal, tapi Tuhan cuma mau tidak? Mau mengatakan tidak. Aneh ya. Tuhan mau tidak? Kamu mau melawan logika Tuhan? Tuhan mau nggak kalau Adam hidup kekal Tuhan di Eden? tahu kalau Adam makan buah itu hidup kekal. Dia pelintir teman-teman. Ya, itu loh dasar Dia logikanya. pelintir. Pertanyaan Tuhan saya, tahu. apakah Tuhan, Logika berpikir di apakah situ, Bang Tuhan Suma. mau agar Logikanya Adam hidup di situ, kekal? Bang Suma. Artinya Tuhan tahu, Tuhan sadar kalau Adam memakan buah itu, mereka mengalami hidup kekal. Tuhan mau nggak itu intinya. terjadi? Tuhan mau nggak itu terjadi? Bukan soal Tuhan mau. Artinya potensi untuk hidup kekal itu Tuhan Sekarang tahu. pertanyaan, Tuhan mau Tahu nggak dia hidup kekal? Bukan Tuhan soal mau tidak? Tapi intinya, Tuhan mau tidak? Pertanyaan kamu bisa tidak? Ya. Tuhan mau Manusia hidup tidak? kekal. Saya Tuhan nyatakan mau tidak? memang manusia hidup dalam kekekalan.
Ya, kekal seperti Tuhan dia. mau, Tuhan mau Tetapi tidak? ketika dia berdosa, manusia tidak kekal. Sekarang Tuhan mau ada jalan tidak? keluar, ada hidup kekal. Hidup Tuhan kekal mau itu tidak? akan terjadi dengan Tuhan mau hidup tidak? kekal itu akan terjadi jika manusia dimakan buah itu. Itu intinya. Nah, Tuhan mau nggak Sekarang saya ada tanya, makan? kalau manusia makan buah itu, kekal dia enggak? Kekal. Sudah, itu jawabannya selesai. Ya. Nah, sekarang Tuhan mau nggak? Kamu mau buktikan tantangan kamu? Tuhan Nggak perlu. mau tidak? Tuhan Nggak mau perlu tidak? buktikan tantangan kamu, ya. Tuhan mau Udah, ya? tidak? Bukan kata mau. Tetapi Loh, kenapa? bisa tidak. Menurut Pertanyaannya, Tuhan pertanyaannya, tahu. Tuhan pertanyaannya. tahu. Jawab. Tuhan tahu enggak? Wih, Kalau manusia benar-benar makan itu penipu. manusia hidup kekal enggak? Gitu loh Bang Suma logikanya, ya. Penipu. Saya nipu di sini. Siapa yang nipu di sini teman-teman? Leo penipu. Siapa yang nipu di sini teman-teman? Leo penyesat. Bang Suma mau melawan Tuhan. Pendeta Bang Suma lebih tahu dari Tuhan di sini, ya. Pendeta Bang Suma mau penipu. lebih. Bang Suma Pendeta mau lebih tahu dari penipu. Tuhan. Pendeta Edi Kamu Leo berbuat penipuan penipu. karena kamu mengikuti jejak si iblis. Penipu. Kamu membuat penipuan karena kamu yang telah menjadi mau pengikut Tuhan, si iblis. yang mau Allah Adam tahu hidup manusia kekal kalau di makan buah Eden itu, cuman iblis. Allah tahu kalau manusia Iblis makan yang buah itu, bermimpi. manusia hidup kekal. Iblis Manusia hidup mau kekal. agar Ya, Adam Bang tertipu. Suma mempelintir, Tuhan menghindari kata tidak itu. mau. Kau yang Logika mempelintir. kamu ternyata kamu, Bang Suma. kamu, Nggak nyampe, ya. kamu bahlul. Logika Kau yang kamu menipu. nggak nyampe, Kau ya. yang menipu Udah. bahlul. Kau yang nipu bahlul. Tengoklah ini saudara-saudara Kristen se-Indonesia. Tengok pendetamu. Tengok pendetamu. Lihat pendetamu itu. Lihat. Plototin pendetamu itu. Plototin pendetamu. Masya Allah. Barakallah fiik. Masya Allah. Subhanallah. Barakallah fiik. Terima kasih sahabat. Tengok itu teman-teman sekalian. Lihat betapa jahatnya agama dia. Lihat, agamanya memang sudah mengajarkan untuk jahat. Penipu, pembohong, penipu besar. Seorang pendeta melakukan penipuan dengan memelintir dalil dari kitabnya orang Yahudi. Jelas-jelas di data nomor 4, iblis berkata kepada perempuan itu, ketika engkau makan buah, engkau tidak akan mengalami kematian. Engkau akan hidup selama-lamanya. Hidup selama-lamanya berarti iblis menjanjikan kekal. Baca nomor 4. Nomor 5-nya, iblisnya juga mengatakan, mengulang perkataan yang muaranya sama. Bila mana engkau akan memakannya, maka kamu akan hidup kekal. Itu kata iblis. Makanya Hawa makan karena tergoda hidup kekal. Tapi ternyata bohong, iblis menipunya. Nah sekarang tampil seorang pendeta besar, pendeta Edi Leo, pendeta besar. Pendetanya orang Kristen yang dia bayar tiap bulan perpuluhan, telah melakukan penipuan yang dahsyat dan nyata di tengah-tengah umat, di tengah bangsa yang kita cintai ini, dengan mengatakan Adam dicipta untuk kekal di Eden. Ternyata itu adalah tipuan iblis. Iblislah yang mengatakan Adam dicipta untuk kekal di Eden. Iblis yang mengatakan itu. Dan Leo, pendeta Edi Leo, jelas-jelas ingin menegaskan kembali bahwa Tuhan memang menciptakan Adam kekal di Eden. Dengan kata lain, Edi Leo adalah perpanjangan tangan iblis yang ada di Gan Eden. Jadi Edi Leo ini ingin berkata kepada kita orang Islam ini, orang Islam, andai saja nenekmu tidak makan, kakekmu Adam tidak makan, itu kau akan hidup kekal di Eden. Padahal itu adalah tipuan iblis. Data dua-duanya dan data dua-tiganya jelas mengatakan apa? Jangan sampai dia mengulurkan tangannya untuk mengambil buah hidup kekal atau merabanya. Jangan sampai, karena kapan dia meraba atau memakan buah kekal, maka dia akan sama seperti kita, yaitu malaikat dengan Elohim. Malaikat Elohim yang kekal, tidak mengalami kematian pada saat itu. Ini fakta real.
fakta real. 2000 tahun Kristen telah ditipu dengan ajaran tersebut. Adam mewariskan dosa. Mana dalilnya? Adam hidup kekal di Eden cuman karena digoda oleh iblis, maka dia terpisah dengan Tuhan. Maka Yesus turun ke bumi untuk menyatukan kembali, mendamaikan. Pret, penipu, pembohong. Pendeta besar, malam ini tamat riwayatmu. Saya berharap kepada saudara-saudara saya Kristen yang masih bisa selamat, segera angkat kaki dari agama yang menerima dosa waris dari Adam, tapi bohong. Bohong. Saatnya kalian berbenah, mumpung apologet Islam Indonesia masih ada di tengah-tengah kalian. Jangan mau sesat oleh pendeta Edi Leo. Pendeta Edi Leo adalah penyesat yang nyata di tengah-tengah kita, di tengah-tengah bangsa ini. Oke, data saya sudah sajikan, saya tunjukkan di layar datanya. Faktanya tidak bisa dia bantah, malah dia memelintir dan menuduh saya yang memelintir. Tamat riwayatmu saudaraku Edi Leo. Mending kamu pensiun jadi pendeta dan kau jadi petani saja. Gak usah kau tipu-tipu lagi jemaatmu, karena kau sudah terbukti malam ini adalah mendukung iblis yang menjanjikan hidup kekal di surga adalah iblis, dan kau mengatakan Tuhan yang menjanjikan hidup kekal di Eden, padahal iblis bukan Tuhan. Malah Tuhan yang tidak mau Adam kekal di Eden. Oke, lanjut saudara Nelson Malintoy, silakan buka kamera. Ya, selamat malam Bang. Malam juga. Nah, bagaimana? Kabar sehat? Sehat-sehat. Ya Bang, ya cuma saya mau ralat. Itu tadi bukan pendeta Edi Leo. Iya, silakan. Itu menurut informasi yang saya dengarkan 8 tahun yang lalu. Sekarang udah aktif lagi dia. Kalau pendeta Edi Leo saya kenal. Tadi bukan. Oh, siap. Cuma namanya saja yang mirip. Ya Bang, jadi dari pembahasan Abang tadi dengan Pak Leo tadi itu memang agak Pak Leo ya. Gimana? Jadi Pak Leo itu agak keliru. Iya, keliru, iya. Iya, kelirunya di mana? Kelirunya bahwa dikatakan bahwa Adam hidup kekal di Taman Eden, yang padahal itu janji iblis. Nah, sebenarnya iblis juga tidak bisa berjanji dengan memberikan hidup kekal, cuma dia mengungkapkan fakta dan betul. Nah, ini lebih pintar dari Edi, dari Pak Leo, lebih jujur. Betul itu. Lebih pintar dari yang lain, cuma dari Alkitab, itu dari Bible. Jadi kita baca salah, menafsirkan itu berbahaya juga. Nah, berarti ajaran yang selama ini bahwa Kristen itu mewarisi dosa dari Adam itu salah atau betul? Nah, begini, dalam ini sebenarnya bukan mewarisi, tapi dosa awal. Dan dosa awal kan pertama kan Adam dan Hawa. Bukan terus mewarisi. Jadi kita dalam keadaan manusia yang berdosa, dan seperti tadi yang saya katakan tadi. Jadi sejak kita lahir dalam dunia ini sudah dalam keadaan berdosa sebagai manusia. Waduh, dari mana dosanya? Jadi begini Bang, kalau saya baca dalam Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut mengalir kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, itu fitnah. Itu fitnah. Ini kan yang sesuai yang ada di dalam Alkitab. Iya. Sorry. Tapi penulis yang sama juga mengatakan dalam 1 Timotius 2 nomor 14-15, Adam tidak mewariskan dosa, perempuan itu pun tidak mewariskan dosa. Kontradiksi. Ya begini Bang, saya tidak katakan Adam mewariskan dosa, bukan. Tapi menjalarkan dosa itu sama aja. Bukan begini Bang, maksud saya, kita manusia ini semua kan dalam keadaan berdosa Bang.
Bagaimana ceritanya Anda memfitnah manusia dalam keadaan berdosa? Nah, Sementara dalil Kejadian 1:28, Adam dan keturunannya baik laki maupun perempuan aku berkati. Kejadian 5 nomor 2, Adam keturunannya aku berkati. Di mana kita berdosa? Di mana, Bang? Di mana? dosa itu di mana kita laki akan bekerja bersusah payah mencari apa namanya. Oh, itu potensi yang ada pada diri manusia yang diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan kepada kita. Itu bukan dosa. Sebenarnya itu bukan Itu potensi yang ada pada diri kita. Untuk kita menjadi pemimpin di bumi, kita harus menaklukkan. Kejadian 1:26, kita harus menaklukkan bumi. Bagaimana kita mau menaklukkan bumi kalau kita tidak bekerja? Iya, Jadi itu bukan dosa, Bang. Itu potensi yang ada pada diri manusia, berkesesuaian dengan alam kita bernama bumi. Bukan di Eden. Kalau di Eden kita nggak perlu berusaha memang, karena itu surga. oleh sebab itu kan waktu masih di Taman Eden kan mereka tidak bekerja. Iya, karena itu surga. Di surga itu tidak ada orang bekerja, termaknikmatan, tinggal menikmati. Tapi kalau di bumi, alamnya beda. Nah, sedangkan Adam dicipta bukan untuk di Eden, dicipta untuk di bumi. Baiklah kami menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kami, untuk berkuasa di bumi, baik terhadap ikan di laut, burung di udara, dan binatang di daratan. Nah itu berarti memang kita harus berusaha. Kalau kita tidak berusaha di bumi, maka kita hidup seperti kera, monyet. Ya, jadi yang saya maksudkan bahwa manusia ini semua kan berdosa, Bang. Kalau dalam ajaran Kristen, dalam Itu fitnah. Roma 3 ayat 23 juga mengatakan bahwa semua manusia melakukan dosa. Nah, itu fitnah. Sama seperti iblis di Eden, fitnah juga. Kalau kau makan, kau tidak mati, itu fitnah lagi. Kapan kau makan, maka kau ikut kekal, itu fitnah lagi. Paulus datang memfitnah lagi. Kenapa bisa demikian? Karena itu menggenapi daripada angkatan jahat yang memutarbalikkan firman Tuhan. Itu. Nah, fitnahnya dari mana, Bang? Memfitnah manusia dan Adam itu memiliki dosa waris. Itu fitnah. Begini, Bang, tadi kan saya katakan bukan dosa waris, Bang. Lah, tapi kita ini sudah berdosa katanya. Lalu dari mana potensi dosa itu? Kalau bukan Adam yang di bawah-bawah. Makanya saya tanya, sekarang manusia memiliki potensi dosa nggak? Yes, tapi bukan dosa waris. Iya, makanya saya katakan tadi bukan potensi dosa dari dosa warisnya Adam. Saya bukan bilang itu. Maksud Nah, saya, tapi ada dosa. potensi dosa nggak? Nah, seperti yang saya gambarkan tadi siang kepada saudara, satu kelompok manusia di bumi ini yang mewarisi dosa memang Kristen. Kristen ini adalah pewaris dosa, tapi bukan dosa Adam yang diwarisi, tapi dosa para penyalib nabi-nabi. Itu kata Yesus, bukan kata saya. Kristen ini adalah pewaris dosa. Sangat benar itu apa yang dikatakan oleh Abang Jumas. Sangat benar sekali. Nah, sudah. Cuma yang saya maksudkan dalam ayat Roma 5 ayat 12 di situ, di mana keberadaan manusia dalam potensi manusia itu berdosa enggak? Potensinya melakukan dosa, iya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, farikan hada wa farikan haqqa alaihi muddalala. Potensi manusia itu dua, bisa jadi baik, bisa jadi jahat, bisa bertakwa, bisa kufur, ingkar kepada Tuhan. Memang, tapi itu tidak menjadi dasar pijakan untuk memfitnah Adam. Kalau kita merujuk pengakuan Yesus dalam Matius 23:32-36, Kristen ini memang pewaris dosa dari angkatan jahat. Jadi begini, Bang. Saya bilang saya memfitnah Adam. Makanya saya bilang tadi bahwa manusia Anda membawa Roma 5:12 itu fitnah itu. Coba Anda baca. dalam Roma 3. Nah, saya baca dalam Roma 3. Roma 5:12 itu fitnah terhadap Adam. Di sini kan menyatakan bahwa semua manusia, Bang. Nah, Adam keturunannya, semua manusia. Di sini kan Dalam sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia. Ya itu sama, garis bawahi sama. Iya.
Terus ya, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu itu itu sama. Iya, Nah, iya. nah, itu cuma hanya katakan sama seperti Ya, terus dan oleh dosa itu juga maut. Kata dosa pun maut. Nah, dan terus maut menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. nah itu fitnah itu. Nah, Itu fitnah. Bang, sesuai dengan Itu fitnah. nah, yang saya baca. Oke. Baik. Fitnah. Apakah itu Teruskan dulu. Apakah saya baca ini fitnah? apakah seluruh manusia itu mengalami dosa karena Adam? Begini Bang, saya tidak katakan tidak mengalami karena Adam, bukan. Ya kalau bukan karena Adam berarti enggak, berarti masing-masing kan? Karena semua manusia memiliki potensi bisa melakukan dosa. Nah itu baru betul. Nah sekarang permasalahannya Adam tidak mewariskan itu. Yang nyata mewariskan, sekali lagi saya ulang, yang nyata mewariskan dosa kepada saudara kami Kristen itu adalah Farisi. Jadi begini ya Bang. Nah begini. Makanya umatku binasa karena kurangnya pengetahuan tentang firman Allah, tentang Bible itu. Makanya malam ini saya hanya ingin jelaskan, sebenarnya tidak ada kata waris, dosa waris. Yang ada hanya waris orang, harta orang tua, harta dari nenek moyang kita. Kalau waris dosa, gimana itu? Tapi sebenarnya asal mula dosa itu, garis bawahi asal mula dosa itu pertama siapa? Adam dan Hawa, itu maksudnya. Bukan waris dosa. Ada Bang, ada. Kalau Anda baca di dalam KPR, di dalam kitab saudara itu jelas sekali dikatakan bahwa angkatan jahat, ketika berbicara mengenai angkatan jahat, berarti mau tidak mau saudara harus memahami angkatan jahat ini menggenapi semua pertumpahan darah yang terjadi dari Habel sampai Zakaria. Itu kata Yesus. Dan semua ini akan ditanggung dari angkatan jahat ini. Siapa angkatan jahat itu Bang? Angkatan jahat adalah yang menerima kebangkitan pada hari ketiga. Itu angkatan jahat. Siapa itu? Kristen kan? Ini ada kata Kristen angkatan jahat. Oke. Sekarang yang menerima kematian memperingati kebangkitan hari ketiga siapa? Islam atau Kristen? Karena kita kan pengikut Kristus, pengikut Nah, Yesus. enggak, bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanya siapa yang menerima tanda kebangkitan hari ketiga? Islam atau Kristen? Tidak ada yang menerima tanda, tapi mengikut. Enggak, yang memperingati, yang menerima pengajaran bangkit hari ketiga itu Islam atau Kristen? Ya Kristen Bang. Nah, sudah, berarti yang memenuhi angkatan jahat siapa? Tapi abang baca lah, itu sebenarnya dari ayat itu tujuannya ke siapa? Abang baca dulu keseluruhannya. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus 3 hari 3 malam. Angkatan jahat yang minta tanda itu. Sebenarnya, Sekarang siapa yang memperingati? Siapa yang memperingati tanda itu setiap tahun? Islam atau Kristen? sebenarnya ayat itu sedang menyatakan bahwa murid-muridnya sudah tidak sabar lagi bahwa apa yang mereka nanti Itu bukan muridnya, itu orang-orang Farisi, bukan murid Yesus di situ. ya, orang-orang Farisi, ya betul. Farisi. Nah itu dia. Jangan bawa-bawa muridnya Bu. Yang maksud saya itu sebenarnya tujuannya ke orang-orang Farisi itu Bang. Orang Farisi yang adalah angkatan jahat menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamanya, menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat. Pertanyaan saya, agama Kristen ini berasal dari Farisi atau berasal dari orang Arab? Orang Farisi itu kan orang Yahudi Bang. Iya, itu pertanyaan saya. Agama Kristen ini berasal dari orang Farisi atau orang Arab? Agama Kristen kan timbulnya kan dari Antioquia kan, Antioquia itu. Siapa di sana?
yang ada di Antioquia? Muridnya Yesus Kristus, yaitu Paulus? Ada. Paulus ada? Di sana ada Petrus, di sana ada Ada Paulus? Ada Paulus? Tidak. Ada Paulus? Tapi yang setahu saya hanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan semua 12 muridnya. Paulus yang ada di Antioquia. Enggak ada muridnya yang lain, cuman Barnabas dengan Paulus di sana. Kemudian Paulus memanggil Lukas dan Markus. Cuman itu doang. Setahun lamanya dia tinggal di sana di KPR 1126. Murid-murid itu kemudian dipanggil dengan sebutan Kristen. Gitu bang. Jadi orang Farisi menjelajahi daratan sampai ke Antioquia di Turki sana. Kemudian dia mentobatkan orang sana menjadi pengikutnya. Pengikutnya disebut Kristen. Dan kata Yesus, pengikutnya adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada Farisi itu sendiri. Itu fakta. Jadi yang menggenapi angkatan jahat tidak lain dan tidak bukan adalah Kristen. Bukan Itu. perfectnya sebenarnya, Pak. Lalu siapa? Siapa yang menjadi pengikut Farisi di sini? Islam atau Kristen? Kita bukan mengikuti, Kalau tidak mengikuti lalu apa namanya? kita mengikuti Kristus. Ya, Kristus itulah yang menjadikan Paulus mendirikan Kristen. Kita kan dari itu, kata ya Kristen itu kan dari Kristus. Iya, dari Kristus memang. Iya. Kristus palsu kan? Bukan begitu konsepnya, Bang. Loh, gimana ceritanya? Yesus yang mengatakan itu bahwa orang Farisi menjelajahi daratan mentobatkan orang menjadi orang neraka. Siapa orang Farisi yang mendirikan agama di luar Yahudi? Ada selain Paulus? Paulus kan Yahudi, Bang. Ya, iya, maksud saya, ada nggak orang yang mendirikan agama di luar Yahudi selain Paulus? Tidak ada, cuma memang dari Paulus dan Ah. sudah terima kasih Anda sudah mengaku. Berarti Jadi begini. orang neraka adalah Kristen yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Udah kelar itu bang. yang begini, Bang. Apa yang Abang sampaikan memang betul. Tapi bukan berarti orang Kristen itu adalah angkatan-angkatan jahat itu. Karena tidak tertulis seperti itu, Bang. Saudaraku, jelas-jelas tak ada orang Farisi selain Paulus yang mendirikan sekte di luar Yahudi. Anda baca di dalam KPR 24 nomor 5. Paulus ini adalah orang-orang Yahudi teriak, Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan seluruh orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari Nasorios. Roma 16 nomor 7, Paulus mengaku dia adalah Kristen. Paulus mengaku dia Kristen. Nah, Yesus mengatakan bahwa celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah kau jadikan menjadi pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapakah dia yang mendirikan agama di luar Yahudi? Paulus. Apa nama agama yang didirikannya? Kristen. Apa akibatnya jadi Kristen kata Yesus? Menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat. Lihat tadi bagaimana pendeta Anda. Apa yang dilakukan itu? Apakah itu sebuah kejahatan atau bukan? Kejahatan. Anda sendiri mengakuinya kan? Itu cuma karena dia keliru, Bang. Nah, itu kejahatan, bukan keliru. Dia sengaja jahat, memang jahat. Keliru dia, Tidak Bang. mungkin, tidak mungkin seumuran dia seorang pendeta sesohor dia itu keliru, nggak mungkin. Memang karena jahat ingin menyesatkan manusia. Begini, Bang. Itu fakta, itu real. Kalau saya lihat tadi dia itu bukan pendeta, karena saya kenal pendeta di luar. Dia itu pendeta bang. Terlepas dia apakah Edi Leo yang betul atau bukan, jelas dia adalah seorang pendeta. Dan dia pernah akui itu di komalnya sendiri. Kalau pendeta Edi Leo saya kenal banget, karena pendeta Edi Leo tidak pernah mengikuti seperti ini di komal-komal. Ya, dulu. Tapi kan sekarang dia udah pensiun.
Enggak juga, masih bertugas dia, masih melayani. Nah, merujuk dari tema ini dulu, Bang. Dari tema ini. Ya. Jadi kita tidak lari dari tema yang ada, Bang. Jadi Silakan. pada umumnya bahwa manusia itu ya awal mula dosanya itu Adam. Begitu. Tidak ada, kan tidak ada abangku. Awal mula manusia Adam. Iya. Awal mula Adam sebagai manusia, apakah dia memberikan contoh, memberikan dirinya sebagai contoh, pernah hilap, pernah lupa, pernah kemudian melakukan pelanggaran? Yes. Karena sekiranya Adam tidak melakukan pelanggaran, tidak ada potensi pelanggaran pada diri Adam, maka Tuhan akan menggantikannya dengan manusia lain. Adam dibinasakan, tidak cocok dia menjadi penghuni bumi. Allah akan menghapuskan Adam dan akan menggantikan Adam lain. Tidak cocok dia, berarti dia produk gagal. Andai saja tidak ada potensi untuk melakukan pelanggaran. Makanya Al-Quran itu sangat bijaksana, Bang. Al-Quran mengatakan dalam surah Thaha ayat 115, Adam itu cuman khilaf, lupa. Bukan sengaja dia mau melakukan itu, tapi dia hanya lupa, lalai. Makanya di Al-Quran dikatakan fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Ketika Adam itu khilaf, lupa, Tuhan kemudian mengajarkan dia untuk bertobat, dan Adam bertobat, dosanya diampuni, diterima tobatnya, karena Allah itu Maha Pengampun. Anda baca 1 Timotius 2 nomor 14 nomor 15, Adam tidak memiliki dosa, begitu juga istrinya. Karena mereka setelah diampuni kan, setelah mereka dosa diampuni. tapi bukan Jadi berarti tidak. itu kekal. Orang Parisila yang mengajarkan bahwa Adam ini menjalarkan dosa sehingga Yesus harus mati di atas tiang salib. Sedangkan membunuh Yesus itu menurut Yesus adalah neraka bagi pelakunya dan kutukan bagi pengikutnya. Jadi tidak ada keselamatan dengan menjadi Kristen, nggak ada. Apa keselamatannya di Kristen? Loh, kan saya tadi sudah pengikut Farisi orang neraka yang 2 kali lebih jahat. 1, pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian semua adalah pembuat kejahatan. Di mana keselamatannya? Janji Paulus, nggak bisa. Paulus adalah orang yang menggenapi angkatan jahat, nggak bisa diterima ajarannya. Begitu, Bang. Apa yang maksudnya keselamatan apa maksudnya? Yang maksudnya jadi Paulus apa maksudnya ini? Paulus tidak akan selamat, nggak mungkin selamat dia. Kan yang seperti tadi siang saya katakan dalam Injil Matius 1 ayat 21 dari 3. Begitu juga Injil Yohanes 3 ayat 26, ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Bung, Orang siapa yang percaya itu tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Bukan Paulus yang katakan. ya, percaya lo ya. Sekarang pertanyaannya, yang menyalib Yesus orang percaya Yesus atau tidak percaya? Tidak percaya. Ya, berarti penyaliban itu berasal dari musuh Yesus, kan? Ya, dari yang tidak senang dengan Yesus Kristus. Terus Kristen ini mengusung salib gak? Pada saat penyaliban kan Kristen. Iya, sekarang Kristen ini yang 2 kali, harus ada 2 kali lebih jahat daripada penyalib. Siapa yang menerima hadiah dari penyalib? Islam atau Kristen? Jadi begini, Bang, maksud Ya, gimana? maksud Abang, karena penyaliban itu maka Kristen setuju bahwa Yesus Kristus disalibkan. Kristen menerima hadiah dari penyaliban tersebut. Begini, Bang. Tanpa penyaliban Kristen tidak selamat. Yes. Lagi, Bang. Tanpa salib Kristen tidak selamat. Karena saliblah Kristen selamat.
Sekarang mau tidak kita deteksi bahwa kebohongan 2000 tahun selama ini itu nyata di tengah-tengah kita? Mau nggak kita buktikan? Begini Bang, saya jelaskan dulu. Menurut saya, sebenarnya tanpa penyaliban pun kita bisa diselamatkan oleh Allah. Dengan cara apa? Dengan menjadi Kristen atau menjadi Yahudi? Dengan cara tadi kita percaya Yesus Kristus. Ya, kalau kita percaya Yesus, apa konsekuensinya? Harus melakukan segala apa yang diperintahkan, bukan? Perintahnya kan dia cuma percaya kepadanya. Makanya dalam Yohanes Percaya sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? sebagai Tuhan. Nah, Anda nggak percaya. Allahu Akbar. Inilah yang disebut 2 kali lebih jahat, saudara. 2 kali lebih jahat dari orang Farisi. Karena Anda justru mengatakan dia Tuhan, sedangkan dia harus dipercayai sebagai utusan Tuhan. Ini tak kasih data. Yohanes 14 nomor 26. Boleh Anda baca. Silakan, saya ingin dengar. Saya rindu ingin mendengarkan dalil itu. Silakan. Siap. Saya akan baca untuk abang yang ganteng ini. Silakan saudaraku yang baik, silakan. Ini luar biasa ini. Yohanes 14 ayat berapa tadi Bang? 26. 26. Oke, baik. Yes. Nah, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Oke, jadi Roh Kudus itu fungsinya mengingatkan, betul? Betul. Nah, coba saya uji apakah Anda betul ada Roh Kudus atau tidak. Tolong bacakan saya Yohanes 14 nomor 31 tanpa melihat data. Mesti baca tuh. Nggak bisa, kan fungsi Roh Kudus mengingatkan. Coba tutup mata, pejamkan mata, panggil Roh Kudus, tolong suruh dia ingatkan Anda Roma 14 nomor 31. Silakan. 1 2 3. Apa bunyinya di situ? Berarti abang salah dalam firman ini. Di situ dikatakan Roh Kudus ketika datang dia akan mengingatkan segala sesuatu yang pernah aku katakan kepadamu. Tutup mata, panggil Roh Kudus, bacakan saya ucapan Yesus, perkataan Yesus Yohanes 14:31. Silakan. 1 2 3. Tutup mata. Roh Kudus. Berarti Anda tidak memiliki Roh Kudus. Anda sendiri, abang sendiri yang mengatakan. Yesus yang mengatakan itu. Inilah bukti akurat apakah Kristen itu memiliki Roh Kudus atau tidak. Karena fungsi Roh Kudus itu menurut Yesus, dia akan mengingatkan kepadamu segala sesuatu yang pernah aku katakan kepadamu. Nah, sekarang kalau Anda percaya Yohanes 14 nomor 31 itu ucapan Yesus dan Anda adalah pengikutnya dan Anda punya Roh Kudus, Anda akan mengingat perkataan Yesus itu melalui Roh Kudus. Pejamkan mata. Ini dalam hal memang berapa aspek ya. Mulai dua kali lebih jahat daripada orang Farisi. Ini kan. Apa yang kemudian tadi mengingatkan. Nah, ketika kita mulai jauh daripada Tuhan. Kalau Roh Kudus kami jelas. Ini Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Ucapan-ucapan Nabi Isa diingatkan kembali kepada kami. Kami yang menggenapi itu. Anda disuruh baca, sudah bahasa Indonesia, Anda nggak bisa. Atau Yohanes 10 nomor 10. Coba ingatkan, Roh Kudus panggil. Roh Kudus datanglah, ingatkan aku ucapan Yesus. Coba Roma 10 Yohanes 10 nomor 10. Juga konsepnya Bang. Nggak bisa. Berarti yang datang ke Anda itu roh halus. Roh halus. Oke, saudara, masih ada. Kalau kita berbicara dosa, makanya tadi saya bilang bukan dosa waris Bang, tapi dosa asal. Iya, silakan aja, silakan. Oke. Tapi kalau tentang keselamatan ya kita kan dalam ajaran Kristen tetap Yesus Kristus itu. Oke.
Oke, masih ada lagi yang Anda ingin sampaikan? Jadi sudah finish sebenarnya, sudah selesai. Ya udah, memang udah selesai, Iya. Udah selesai. Ini sudah selesai dalam Ya udah selesai. ya, pengajaran tentang keselamatan itu. Iya, memang sudah selesai, Bang. Udah tamat. Kita, kita naikkan dulu yang lain. Ya. Halo, semangat malam Saudara Taurus. Iya, selamat malam Bang Suma. Malam juga dari Kristen, Bang. Iya, Ya, silakan buka kamera, kita diskusi bersama dengan Bang Nelson. Silakan. minta maaf Bang Nelson ya. Saya hanya ingin berbicara dengan Bang Suma saja. Oke, siap. Oke, Boleh Bang? Ya. boleh. Silakan buka kamera. Bang Nelson boleh duduk di bawah sebentar? Oke, baik. Oke, Siap. iya, silakan Abang. Nanti kalau misalnya mau ke atas minta permintaan Bang Nelson ya. Makasih ya Bang ya. Oke, Bang. Iya, makasih. Kita telah menyaksikan bagaimana apologet Islam dan Kristen menyampaikan argumen dengan keyakinan mereka masing-masing. Perbedaan yang ada bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi menjadi ruang untuk saling memahami dengan lebih dalam. Semoga diskusi ini menambah wawasan kita dan mendorong kita untuk mencari kebenaran dengan hati yang jujur dan pikiran yang terbuka. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan diskusi apologet Islam yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.